Halo teman-teman, kali ini saya akan share dampak terburuk Slick OJK atau blacklist BI checking. Nah, video ini penting buat teman-teman yang sekarang sudah gagal alias gagal bayar, tidak bayar di pinjaman online dan sudah terkena BI checking. Saya akan jelaskan alurnya bagaimana dan apa resikonya jika sudah terkena BI checking. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, kalau kita tahu kalau kita sudah melakukan gagal bayar alias gagal bayar, tidak bertagihan selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan kita sudah ditagih-tagih tapi kita tetap kekeh nggak bayar, pasti kita akan kena BI checking alias blacklist ya teman, dari pihak pinjaman online. Nah, ini terjadi karena kita dinilai tidak punya kekuatan untuk membayar atau kita tidak punya finansial yang bagus untuk membayar. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pinjaman online yang bekerja sama dengan bank seperti Akulaku, Kredivo, Home Credit atau hal-hal yang atau pinjaman online yang lainnya. Nah, ini terjadi pasti ya teman, jadi teman-teman harus lebih waspada. Nah, sekarang dampaknya apa bang buat kita kalau kita terkena BI checking? Nah, dampaknya buat kita resikonya cuma satu ya teman, yaitu akses untuk pengajuan pinjaman itu ditolak. Ini menyeluruh ya teman, jadi semua pinjaman online legal bersertifikasi OJK akan menolak teman-teman jika teman-teman mengajukan pinjaman. Dan juga untuk pengajuan di bank swasta atau nasional itu juga akan menolak. Belum lagi kredit-kredit pinggir jalan itu juga akan menolak teman-teman, karena teman-teman BI checking atau datanya sudah busuk ya teman. Jadi ini dampaknya sangat signifikan sekali, terutama buat teman-teman pengusaha muda yang ingin menambah modal, kan biasanya akan mengajukan pinjaman di bank atau di yang lainnya teman. Jadi ini tidak akan berusaha untuk mengajukan KUR BRI, pinjaman di BCA, pinjaman di BNI itu tidak akan pernah bisa. Belum lagi untuk hal-hal yang lain yang menyangkut, ada banyak isu yang menyangkut tentang kalau kita ingin daftar itu kita harus dicek BI checking. Nah, ini mungkin ada tapi di perusahaan yang bonafit ya teman. Kalau perusahaan kecil itu tidak akan pernah mengecek ini. Nah, teman-teman harus lebih berhati-hati, harus tanamkan di mindset teman-teman kalau teman-teman sudah punya yang namanya BI checking itu pasti akan kena resiko-resiko ini. Jadi teman-teman harus lakukan ini agar teman-teman paham tentang alurnya. Jadi kalau sudah kena BI checking ya sudah, teman-teman tidak akan bisa mengajukan pinjaman, tidak akan bisa daftar kerjaan di PT yang bonafit dan yang lain. Itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Yang lebih baik kalau teman-teman punya uang, teman-teman lunasi saja agar tidak terkena BI checking ini, karena dampaknya sangat luas sekali ya teman. Nah, teman-teman harus paham tentang ini agar ke depan tidak takut dengan yang namanya BI checking ini, karena sudah paham resikonya. Nah, jadi video singkat dari saya. Jika teman-teman belum puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar tentang tanya-tanya tentang masalah BI checking dan yang lainnya, akan saya jawab sebisa saya. Saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.